Bayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-445 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Ana Musti sebagai Nyi Kepet, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sekalipun jumlah mereka hanya 200 orang, tapi prajurit-prajurit Lamajang bertarung dengan gagah berani. Mereka bertekad mempertahankan desa Ganding yang akan dipergunakan sebagai pintu masuk ke kota Lamajang. Rakuti geram melihat prajurit-prajurit Majapahit banyak yang terbunuh. Dia segera mengamuk dengan tombak Patmayoninya. Satu persatu prajurit Lamajang roboh. Mereka gugur sebagai satria-satria sejati demi membela kehormatan bumi kelahiran mereka. Sekalipun berusaha mempertahankan dengan seluruh kemampuannya,
Akhirnya prajurit-prajurit Lamajang dapat dirobohkan. Tubuh mereka berkelimpangan tak tentu arah. Darah tumpah ruah ke bumi, dan mereka gugur bagaikan bunga-bunga, meninggalkan bau yang sangat harum. Tinggal seorang prajurit lagi yang masih berusaha berdiri tegak. Luka menganga di dadanya, pakaiannya sudah berlepotan darah. Tapi prajurit Lamajang yang terakhir ini masih berusaha memberikan perlawanan. Ayo, amuk wong-wong Mojopahit itu. Akhirnya prajurit gagah berani itu pun menyusul kawan-kawannya. Roboh binasa demi membela suatu keyakinan yang teguh. Sekarang suasana di sekitar tempat itu kembali menjadi sepi. Rakuti dan Rasemi melompat menghampiri mayat-mayat yang berkelimpangan. Mereka semua sudah bisa dibinasakan, Rakuti? Iya. Kira tak ada lagi yang berjejak. Jangan lengah, Rakuti. Barangkali ada prajurit-prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Kita harus menggeledah rumah-rumah itu. Baik, Rasmi. Aku akan membawa 500 orang prajurit ke sebelah timur. Nanti kita akan bertemu di perbatasan Ganding. Ayo, 500 prajurit, ikut aku. Rakuti melompat ke punggung kudanya, diikuti prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula Rasemi. Mereka segera meninggalkan gelanggang pertarungan berdarah itu. Rakuti menyusuri jalan-jalan di desa Ganding bersama prajurit-prajuritnya. Suatu saat mereka berhenti di depan rumah penduduk, dan mereka segera mengadakan penggeledahan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, mencari rumah penduduk yang lain. Itu ada rumah lagi. Ayo kita periksa. Kejar saja pintunya. Kejar. Mungkin dia ketakutan. Ayo, jangan bersembunyi di situ. Buka pintunya. Buka pintunya atau ku dobrak pintu ini. Ada apa, tuan-tuan prajurit? Apa ada prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumahmu, Pak? Tidak, tuan prajurit. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Aku tidak percaya. Minggir kamu. Dan awas. Kalau sampai aku menemukan prajurit Lamajang bersembunyi di sini, ku potong lehermu. Minggir cepat. Dua orang prajurit Majapahit sambil menghunus senjatanya melangkah memasuki ruangan pondok. Warga desa Ganding itu berdiri merapat ke pintu. Mereka ketakutan. Dua orang prajurit Majapahit segera mengadakan penggeledahan. Memang tak ada siapa-siapa di situ. Salah seorang di antara prajurit Majapahit itu membongkar isi lemari, dan dia menemukan sebuah barang yang sangat berharga. Dia lalu segera mengantonginya. Memang tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin dia bersembunyi di belakang rumah. Benar dia bersembunyi di sana. Tidak, tuan prajurit. Tidak ada prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumah ini. Awas, kalau kau berani berdusta. Dua orang prajurit Majapahit itu kembali melangkah keluar pondok. Saat itulah Rakuti sudah berdiri di tengah-tengah halaman, dikerumuni prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Rakuti segera menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian bekerja secara terpisah? Tuan Rakuti, kami curiga di rumah ini ada prajurit Lamajang yang bersembunyi. Awas kalau kau berani berbuat yang tidak-tidak. Apa maksud Tuan?
Kalian berdua ditugaskan menggeledah seluruh desa Ganding. Dan bukan ditugaskan untuk yang lain. Coba, aku ingin tahu. Apa kau bekerja dengan jujur? Kemari, prajurit. Ada apa, Tuan Rakuti? Kemari, cepat! Prajurit Majapahit itu melangkah 2 tindak. Wajahnya menjadi pucat ketika tiba-tiba Rakuti menggeledah pakaiannya. Dan Rakuti mengeluarkan sebuah benda. Benda itu ternyata kalung perhiasan. Milik siapa ini? Anu, Tuan Rakuti. Itu kalung perhiasan milik istri saya. Oh, kau tidak akan kuampuni jika berani berdusta padaku. Jangan takut, Paman. Aku hanya ingin bertanya sedikit. Apakah kalung perhiasan ini milikmu? Iya, Tuan. Itu memang kalung hamba. Bagaimana bisa ada di tangan Tuan? Benar kalung ini milikmu? Benar, Tuan. Itu kalung anak gadis hamba. Awas kau, Pak Tua. Jangan mengaku-ngaku. Diam kau, prajurit busuk! Prajurit. Prajurit seperti kamu ini bisa membahayakan. Kemari kau, cepat. Ampun, Tuan Rakuti, ampun. Ayo. Ampun, saya mengaku bersalah, Tuan. Jadi kau sudah mencuri ya? Kau berani mengambil barang-barang milik warga desa Ganding? Ampun, Tuan, ampun. Baru sekali ini saya melakukannya, Tuan. Tiba-tiba Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Prajurit itu masih terkejut ketika ujung tombak menembus dadanya. Mampus kau, prajurit berhati busuk. Lihat! Lihat temanmu itu. Dia sudah bekerja dengan tidak jujur. Dia berani mencuri harta milik warga desa. Itu bukan pekerjaan seorang prajurit yang baik. Kalian tidak perlu mencontoh perbuatannya. Barang siapa di antara kalian berani mengambil harta benda warga desa Ganding, nasib kalian akan serupa. Aku tidak akan pernah mengampuni pencuri-pencuri tengik. Tak ada yang berani menanggapi kata-kata Rakuti. Rakuti memang ditakuti di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka semuanya menundukkan wajahnya ke halaman. Tak ada yang berani bicara. Rakuti lalu melangkah menghampiri warga desa. Laki-laki tua itu membungkuk hormat. Paman, kau boleh mengambil kembali kalung perhiasan itu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Baik. Paman. Iya. Coba lihat baik-baik. Apa kau sama sekali sudah tidak dapat mengenali aku? Coba perhatikan baik-baik. Dan katakan siapa aku ini. Tuan, tentu saja Tuan seorang prajurit Majapahit yang seperti ya yang lain itu. Tuan berpakaian prajurit. Bukan itu maksudku. Sebelum menjadi prajurit Majapahit, aku pun warga desa Ganding. Apa benar begitu? Coba dengar, Paman. Kalau kau sudah lama tinggal di Ganding, kau pasti pernah tahu siapa itu Nyi Kepet. Nyi Kepet? Ya? Kalau tidak salah, Nyi Kepet seorang janda tua yang tinggal di pinggiran desa Ganding. Lalu apa hubungan Tuan dengan Nyi Kepet? Kau ini bagaimana? Akulah anak laki-laki Nyi Kepet. Namaku Rakuti. Laki-laki tua warga desa Ganding itu mendongakkan kepalanya. Dan dia berusaha mengamati lebih jelas wajah Rakuti. Rakuti tersenyum sambil menepuk pundak orang tua itu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku Rakuti, Paman. Kau pasti kenal siapa itu Rakuti. Kau pasti kenal harimau jantan dari desa Ganding. Batara Agung, benarkah kau ini Rakuti? Anak laki-laki Nyi Kepet? Benar, Paman. Sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Rakuti, tidak kusangka kau Rakuti. Kau gagah sekali sekarang.
dulu kau masih seorang bocah yang ingusan. Bahkan dulu kau seringkali sakit-sakitan. Tapi sekarang, aduh, aku hampir tidak bisa percaya. Aku akan menemui ibuku, Paman. Aku akan menengok beliau. Oh, benar, Rakuti. Kasihan ibumu. Ada apa, Paman? Apakah ibu baik-baik saja? Sudah lama juga aku tidak melihat ibumu, Rakuti. Aku sendiri sudah semakin tua. Tak banyak lagi yang bisa kulakukan dan kuingat. Baiklah, Paman. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera menemui ibuku. Ayo, naik ke atas kuda masing-masing. Kita teruskan penggeledahan. Maaf, Paman. Maaf kalau 2 orang prajuritku tadi berbuat kasar kepadamu. Rakuti. Rupanya dia Rakuti. Beruntung sekali nih kepet janda tua itu. Dia mempunyai seorang anak yang bisa menjadi penggawa kerajaan. Aduh. Dia pasti gembira sekali melihat anak laki-lakinya sekarang. Rakuti. Ya, hebat sekali bocah itu. Pasti dia seorang penggawa kerajaan yang berpangkat. Tak ada prajurit-prajurit Majapahit yang berani membantah perkataannya. Rakuti langsung melompat dari punggung kudanya ketika tiba di halaman sebuah pondok. Dia segera berdiri di tengah-tengah halaman. Halaman yang sudah sangat dikenalnya. Rakuti mengamati suasana di sekitarnya. Pondok itu masih seperti dulu pada saat dia masih menjadi bocah. Tiang-tiangnya masih sama, juga atapnya. Tiba-tiba Rakuti membalikkan punggungnya dan membentak prajurit-prajurit Majapahit yang masih duduk di atas kuda. Ayo, turun dari kudamu. Apa yang kau lakukan di situ? Cepat turun. Kalian harus menghormati tempat ini. Serentak prajurit-prajurit Majapahit melompat turun dari kudanya masing-masing. Rakuti masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Kalian semua tunggu di sini. Biar aku yang masuk ke dalam. Kalian jangan pergi kemana-mana. Rakuti perlahan-lahan melangkah menghampiri serambi pondok. Tangannya segera meraih gagang pintu. Seorang wanita tua berdiri di balik pintu. Rakuti segera berlutut di depannya. Wanita tua itu heran. Wajahnya penuh tanda tanya. Siapa kau ini? Ibu, aku pulang, Bu. Aku Rakuti, anakmu. Siapa? Aku Rakuti, putramu, Ibu. Oh, alah. Rakuti tak? Ibu. Rakuti, Ibu dan anakku. anak itu segera berpelukan erat sekali. Nyi Kepet meneteskan air matanya. Demikian pula Rakuti menangis terseduh. Nyi Kepet membawa anak laki-lakinya masuk ke dalam pondok. Dan mereka pun segera berbicara sambil menumpahkan rasa rindunya. Kau gagah sekali, Rakuti. Kau berpakaian apa ini? Ini pakaian prajurit Majapahit, Bu.
Sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan. Oh, kau datang sendirian saja. Tidak, Bu. Aku datang bersama ratusan prajurit Majapahit. Sekarang mereka kusuruh menunggu di halaman. Ibu terkejut? Aku bukan hanya terkejut. Aku seperti tidak percaya apa yang kulihat sekarang ini. Aduh, Rakuti, kau sudah menjadi seorang laki-laki yang gagah. Aku bangga, anakku. Aku bangga padamu. Oh ya, Rakuti, apa kau datang bersama si Tangsu? Rakuti terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ibunya akan bertanya tentang si Tangsu, istrinya yang sekarang sudah tinggal di alam baka. Tiba-tiba saja Rakuti terkenang wanita cantik itu yang telah menjadi korban cita-citanya. Waktu itu mereka meninggalkan istana Majapahit. Setelah melewati Bukit Herlambang, mereka tiba di Bukit Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Lihat, Kakang Rakuti. Indah sekali bukit ini. Iya. Indah dan damai. Damai seperti namanya. Bukankah Sunyagara artinya rumah yang sunyi? Rasa-rasanya aku ingin tinggal di sini selama-lamanya, Kakang Rakuti. Aku senang tempat ini. Udaranya sejuk. Suasananya tentram sekali. Memang benar. Akhirnya Rakuti dan si Tangsu tinggal beberapa malam di Bukit Sunyagara. Sampai suatu pagi yang cerah, ketika Rakuti baru saja bangun dari tidurnya, dia tidak melihat si Tangsu. Rakuti segera mencarinya ke sana kemari. Dan akhirnya dia menemukan tubuh istrinya tergeletak bersandar di sebongkah batu. Rakuti menjerit. Si Tangsu sudah tidak bernyawa lagi. Maaf, Kakang Rakuti. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Aku rela berkorban demi cita-citamu. Aku tahu, Kakang. Kau tak bisa hidup tanpa cita-cita itu. Sekalipun aku tetap di sampingmu, hidupmu akan gelisah tanpa cita-cita itu. Karena itu, Kakang Rakuti, aku sudah memutuskannya. Biarlah aku mengalah. Biarlah aku pergi. Setelah aku tidak ada nanti, kau bisa bebas meraih cita-citamu. Kau bebas meraih bintang-bintang di atas langit. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Peluk cium istrimu si Tangsu. Sembah baktiku. Pengabdianku hanya untukmu. Selamat tinggal, Kakang. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Rakuti masih tercekam kenangannya bersama hari-hari terakhir si Tangsu. Sementara Nyi Kepet ibunya masih duduk menunggu jawaban. Rakuti. Rakuti. Oh, iya Bu. Ada apa, Nak? Sepertinya ada yang merisaukan hatimu. Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa. Aku ingin tahu berita tentang si Tangsu, istrimu. Apakah dia baik-baik saja di Majapahit? Iya, Bu. Dia baik-baik saja. Mengapa dia tidak kau bawa kemari? Ha? Tidak mungkin, Bu. Aku datang ke desa Ganding bukan untuk bersenang-senang. Aku menjalankan tugas sebagai prajurit Majapahit. Negara sedang kacau balau. Kami sedang terlibat peperangan besar. Besok pagi kami akan menyerbu ke Istana Lamajang. Tapi Ibu jangan khawatir. Suatu saat nanti, kalau memang ada kesempatan baik, aku akan membawa si Tangsu kembali ke desa Ganding menengok Ibu. Iya. Baiklah. Syukurlah kalau istrimu tidak kurang suatu apa. Aku gembira mendengarnya. Maaf, Ibu. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera bergabung dengan kawan-kawan. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Coba kau berlutut. Baik, Ibu. Rakuti, dulu kau kecil sekali. Saat itu kau masih menjadi seorang bocah. Kau memang nakal. Seringkali kau membuat hatiku gelisah. Tapi sekarang kau sudah menjadi seorang laki-laki yang gagah. Aku bangga sekali. Rakuti. Iya, Bu. Apa kau masih ingin menjadi raja? Apa maksud Ibu? Tidak. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Kalau kau sudah melupakan cita-citamu itu, aku akan sangat gembira. Artinya kau sudah sadar. Sadar bahwa kita ini orang sudra. Kau bisa berpakaian seperti ini saja sudah merupakan keberuntungan. Ibu, aku tidak akan puas hanya karena bisa berpakaian prajurit seperti ini. Masih banyak pekerjaan yang menunggu di depanku, Ibu. Masih panjang langkah-langkahku. Ini belum ada apa-apanya. Aku baru menjadi penggawa kerajaan berpangkat menengah. Itu sudah cukup baik. Kau harus puas karenanya. Tidak, Ibu. Aku belum cukup puas. Aku masih akan terus naik tangga. Dan suatu saat nanti, aku akan kembali ke desa Ganding, menjadi Rakuti yang lain. Rakuti yang sudah berhasil menggenggam cita-citanya. Rakuti orang yang paling berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Nah, Ibu, aku berangkat dulu. Nyi Kepet mencium dahi putranya. Rakuti tersenyum sebelum melangkah pergi. Dia kembali bergabung dengan prajurit-prajurit Majapahit yang masih menunggu di halaman. Mereka segera naik ke atas punggung kuda. Rakuti, anakku. Kau masih belum berubah. Rupanya cita-citamu itu masih terus membuntuti langkah-langkahmu. Rakuti, kau memang keras. Keras seperti bongkahan-bongkahan batu hitam yang banyak bertebaran di desa Ganding. Tapi baiklah, anakku. Karena kau tidak bisa dikekang. Karena kau seekor kuda yang liar.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya bisa berdoa dari kejauhan. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai, Rakuti. Mudah-mudahan Dewata Agung memberkati langkah-langkahmu. Rakuti dan prajurit-prajurit Majapahit berkuda menyusuri desa Ganding. Mereka berkuda ke arah kota Lamajang. Setelah tiba di perbatasan Ganding, Rakuti bertemu kembali dengan Rasemi. Bagaimana, Rakuti? Sebaiknya kita segera bergabung dengan Gusti Prabu Jayanegara. Apakah prajurit-prajurit Lamajang itu tidak ada yang tercecer lagi? Mereka semuanya sudah dibinasakan. Baiklah. Ganding sudah bisa dikuasai. Sekarang ayo, kita bergabung dengan Sang Prabu. Ayo. Prajurit-prajurit Majapahit mendirikan tenda-tenda perkemahan tak jauh dari perbatasan kota Lamajang. Sang Prabu sudah sejak tadi masuk ke dalam tenda pribadinya, tenda yang paling besar. Rakuti dan Rasemi segera menemui Sang Ramapati. Desa Ganding sudah dapat dikuasai, Gusti Ramapati. Tidak ada prajurit Lamajang tercecer. Semuanya dapat dibinasakan. Termasuk pimpinannya? Benar, Gusti. Termasuk Kiderpala. Bagus, bagus. Sekarang kalian boleh istirahat. Tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Siapa tahu Nambi ingin berbuat curang. Benar, Gusti. Kita harus tetap waspada sampai pagi nanti. Gusti Ramapati, kapan rencana penyerbuan? Nah, besok pagi kota Lamajang harus bisa dimusnahkan dari muka bumi. Itu rencana Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Kalian siap-siap saja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, seorang prajurit bergegas datang. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Ramapati. Gusti Prabu Jayanegara memanggil Gusti Ramapati. Rupanya beliau belum tidur. Baik, prajurit. Ayo, Rakuti, Rasemi. Kau juga, Ramadhan. Ikut aku. Kita laporkan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Demikianlah, Gusti Prabu. Desa Kancipuri sudah dapat dimusnahkan. Demikian pula desa Pajarakan dan Ganding. Para pemimpin prajurit Lamajang tewas. Bagus. Bagus. Artinya kita untuk sementara memperoleh kemenangan yang gemilang. Dan besok pagi akan kita lanjutkan peperangan ini. Besok pagi benteng alun-alun Lamajang harus digrebek, digempur sampai habis. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Apakah Gusti Prabu Jayanegara sudah merencanakan penyerbuan itu? Sudah, Eyang Pati. Benteng Lamajang akan kita kepung dari 4 jurusan. Aku sendiri yang akan memimpin prajurit-prajurit Majapahit
menjebol pintu benteng. Sementara yang lain kuserahkan padamu, Eyang Patih. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Kita masih mempunyai tidak kurang dari 25.000 prajurit. Dalam sekejap, Istana Lamajang akan bisa kita gulung habis. Dan Paman Nambi akan segera tahu betapa besar kekuatan prajurit Majapahit. Dan betapa besar kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Ini juga bisa menjadi contoh bagi negeri-negeri bawahan yang lain seperti Panjalu, Kahuripan, Jenggala, ataupun Lambangan. Malam mengalir perlahan-lahan, bagaikan sungai tanpa muara. Angin bertiup semilir dari lereng-lereng gunung yang tinggi. Istana Lamajang seperti kena pengaruh sirap. Semuanya nampak tenang. Kota itu bagaikan mati. Tapi sebenarnya kota itu tidak benar-benar mati. Bahkan di dalamnya sedang bergolak sesuatu yang menegangkan. Rekrian Mapatih Nambi dan para bawahannya, terutama Samara, sudah mengadakan persiapan untuk membendung serangan-serangan prajurit Majapahit. Mapatih Nambi duduk di ruangan biliknya dalam keadaan siap siaga. Dia sudah berpakaian sebagaimana layaknya pakaian seorang panglima perang. Namun karena lelah dan mengantuk, Mapatih Nambi terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat istrinya sudah duduk di sebelahnya. Sepertinya ini firasat yang kurang baik, Nyai. Jangan berkecil hati, Kakang Nambi. Aku akan terus mendampingimu. Terima kasih, Nyai. Kau memang seorang istri yang setia. Dalam keadaan susah ataupun senang, kau selalu mendampingi aku. Terima kasih, Nyai. Kau telah membuat hatiku menjadi besar. Kau telah menyulut api semangatku hingga semua ini selesai nanti. Kakang, besok pagi bala tentara Majapahit pasti akan menyerbu kemari. Dan aku sudah siap, Nyai. Aku akan bertarung sebagai satria Lamajang sejati. Aku tidak akan menyerah sekalipun bala tentara Majapahit ribuan jumlahnya. Kakang Nambi. Nyai, mengapa kau malah menangis? Aku menangis karena bangga, Kakang Nambi. Aku bangga menjadi istrimu. Aku bangga bisa mendampingimu membela kehormatan Lamajang. Kita akan selalu bersama-sama, Nyai. Ya, Kakang. Kau tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Juga putramu, Janarupaka. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit Majapahit menyentuh kalian. Pada saat Patih Nambi dan istrinya sedang bercakap-cakap, seorang prajurit Lamajang melaporkan bahwa Samara ingin bertemu dengan mereka. Patih Nambi dan istrinya segera keluar ke ruangan pendopo. Samara sudah duduk menunggu di sana. Bagaimana Adi Samara? Apakah sudah ada berita mengenai Adi Cangkung, Maisa Pawagal, dan Kiterpana? Adi Samara. Adi Samara, sepertinya ada yang kurang beres. Ada apa? Kakang Nambi, berita ini tidak begitu menggembirakan. Adi Cangkung, Maesa Pawakal, dan Kiterpana tewas dalam peperangan, Kakang. Patih Nambi tercenung sesaat setelah mendengar laporan Samara, kawan dekatnya yang sudah sangat dipercaya. Untuk sesaat lamanya ruangan pendopo Istana Lamajang dicekam kesunyian. Patih Nambi mengusap-usap jenggotnya yang tipis, sementara matanya menatap ke halaman istana yang sunyi lengang. Kalau begitu kan Cipuri, Pajarakan, dan Ganding sudah dapat dikuasai. Benar, Kakang Nambi.
Dan kemungkinan besar besok pagi mereka akan menyerbu ke istana Lamajang, Kakang. Adi Samara, Ya, apakah kira-kira prajurit-prajurit Lamajang akan mampu menghadang mereka? Kita akan berperang sampai titik darah penghabisan, Nyai. Aku tidak sudi menyerah. Aku akan mempertahankan istana leluhur ini dengan darah dan nyawaku. 10.000 prajurit Majapahit di depan, 10.000 di belakang, 10.000 di samping kiri dan kanan. Nambi tidak akan mundur barang setapak. Besok pagi kota Lamajang akan mengukir sejarah. Sejarah yang akan dicatat dalam prasasti. Sejarah yang akan selalu dikenang. Sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh putra-putra Lamajang. Tiba-tiba Patih Nambi bangkit, kemudian berdiri tegak di tengah-tengah ruangan pendopo. Selanjutnya bekas pembesar kerajaan Majapahit itu mencabut pedangnya. Aku sudah bersumpah. Aku tak sudi bertekuk lutut di depan prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak akan membiarkan tangan-tanganku diikat dan dibawa ke Majapahit sebagai tawanan. Lebih baik aku mati daripada menyerah. Inilah tekadku. Bergetar seluruh tubuh Patih Nambi. Mata pedangnya berkilat-kilat karena samparan cahaya lampu di ruangan pendopo. Samara menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak mungkin Lamajang dapat memenangkan peperangan. Tapi dia hanya diam saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.